Selamat sahabat, saudara-saudaraku sekalian. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada sahabat ini. Kita boleh mendengarkan sabdanya berbicara. Dan saya bersyukur karena pada saat ini saya diberi kepercayaan oleh pendeta untuk boleh membagikan firman Tuhan yang kiranya tadi sesuai dengan doa pendeta menjadi kekuatan bagi kita, ya, karena sebagaimana layaknya makanan jasmani, maka makanan rohani memberikan kekuatan rohani kepada kita. Jadi judul firman Tuhan pada sabat ini adalah pencuri dan pintu yang tertutup. Dan saudara-saudara, setiap kali saya belajar ada sesuatu yang lebih diperjelas oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saya mau tes pointernya. Nggak jalan ya? Baik, pelajaran pada saat ini diambil dari Matius 24. Semua diambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Namun sebelum kita belajar, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh kembali belajar, duduk di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu berbicara. Dan pada saat ini Engkau boleh gunakan ya Tuhan pikiran dan juga mulut dan bibir hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu disembunyikan di bawah salib Kristus, sehingga hanya salib Kristus yang terlihat di dalam pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Baik, saya mohon izin, saya belum pernah pakai kacamata. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu benar. Saya udah terkait dengan faktor U, jadi saya nggak bisa baca dekat, tapi kalau jauh saya masih bisa baca. Jadi saya mau pakai kacamata. Saya belum pernah berdiri di sini pakai kacamata, jadi agak-agak sedikit ragu-ragu. Mas Dan udah senyum-senyum karena dia sarankan saya beli aja kacamata ini +1 nih. Baik, inilah hidup kita, hidup yang dipengaruhi oleh apa? Faktor usia. Dan setiap kali kita bertambah usia, maka kita diingatkan untuk kembali bahwa kita ini adalah manusia yang apa? Yang fana. Baik, saya akan baca di situ. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi judul perikop di Matius 24 yang saya baca adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, ini bisa juga diambil menjadi judul khotbah juga pada siang hari ini. Nah, di dalam Matius 24 ayat 37, di situ ada rumus nubuatan yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa zaman Nuh itu sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sesuai dengan perikop yang kita baca.
Kemudian pengertian ini juga ditambahkan dengan Lukas 17 ayat 26 sampai 30, bahwa di Lukas 17 dikatakan zaman Nuh sama dengan zaman Lot dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian dari roh nubuat ditambahkan juga penerangan kepada kita. Ya, yang kuning saya tulis di situ, demikianlah itu terjadi pada zaman Nuh, dengan zaman Lot, dengan zaman murid-murid sebelum kehancuran Yerusalem, dan pada zaman akhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita dapat satu gambaran kembali bahwa zaman Nuh sama dengan zaman Lot, sama dengan zaman kehancuran Yerusalem, sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu semua sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat. Nah, apakah keadaan zaman Nuh ini benar nggak sih sama dengan zaman sekarang? Nah, ini ada kutipannya. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah, itu dikatakan firman Tuhan ada sekarang ini. Apa itu? Takut akan Allah telah hilang dari manusia. Dan terhadap hukum Tuhan sikapnya acuh dan tak acuh. Kemudian ada apa? Keduniawian. Ya, itu dosa yang ada pada zaman air bah dan juga ada pada saat ini. Kemudian katanya kerakusan, kekurangan penguasaan diri, nafsu yang tidak dapat diatur, kemudian praktik jahat memenuhi bumi dengan kefasikan. Kemudian di situ nafsu makan dimanjakan tanpa batas, kemudian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus sekarang ini makan dan minum bersama-sama dengan orang yang pemabuk, sementara pada saat yang bersama nama mereka tercantum di dalam buku keanggotaan gereja. Kemudian sifat tidak bertarak, merusakkan kuasa akhlak dan rohani, dan menyediakan jalan bagi pemanjaan akan nafsu birahi. Orang banyak tidak merasakan adanya tanggung jawab moral lagi pada saat ini untuk mengendalikan keinginan seks mereka, dan mereka menjadi budak-budak dari nafsu mereka. Manusia hidup hanya untuk apa? Memuaskan perasaan dan kehidupan ini saja. Kemudian itu berarti sudah menjelaskan ayat 37, 38. Dan sekarang dikatakan di ayat 39, dan mereka tidak akan tahu sesuatu katanya. Ini tadi ayat yang kita baca. Apa yang mereka tidak tahu? Ayat itu jelas mengatakan di situ, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya. Apa yang mereka tidak tahu? Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Karena katanya sama. Zaman pada waktu zaman Nuh sama dengan zaman kita, dan mereka tidak tahu. Kalau begitu ini juga menjadi ketidaktahuan siapa? Ketidaktahuan kita. Apa itu yang tidak mereka tahu? Adalah penutupan pintu bahtera. Saudara-saudara, waktu zaman Nuh tidak ada yang tahu kapan pintu itu ditutup kecuali siapa? Nuh sendiri. Ingat tadi prinsipnya bahwa zaman Nuh sama dengan zaman kita sebelum Yesus datang. Ini dari sejarah para nabi. Binatang-binatang dari hutan dan burung-burung telah memasuki tempat perlindungan mereka itu. Nuh dan keluarganya sudah berada di dalam bahtera. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Lalu seberkas sinar yang menyilaukan katanya, kelihatan, dan segumpal awan kemuliaan yang lebih terang dari kilat turun dari surga dan berhenti tepat di depan hadapan pintu bahtera. Pintu besar itu yang tidak mungkin dapat ditutup oleh orang-orang yang ada di dalam bahtera itu, dengan pelan-pelan tertutup oleh tangan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara literal itu selalu mempunyai makna apa? Rohani. Contohnya, domba melambangkan Yesus mati. Itu digenapi secara apa? Kematian, melalui kematian apa? Yesus di kayu salib, ya. Jadi di sini ada pintu. Nah, pintu juga melambangkan sesuatu secara rohani di dalam pelajaran ini. Nanti kita akan tahu lebih lanjut berikutnya. Nuh ada di dalam bahtera dan mereka yang menolak rahmat tertinggal di luar. Perhatikan kata yang menolak rahmat. Pintu dan menolak rahmat. Ya. Materai surga ada di atas pintu itu, Tuhan telah menutupkannya dan hanya Tuhan saja yang dapat membukanya. Jadi secara literal
pintu bahtera itu hanya Tuhan yang bisa buka, dan ada makna rohani, pintu apa yang hanya dibuka, ditutup oleh siapa? Yang hanya boleh dibuka dan ditutup oleh siapa? Oleh Tuhan. Kemudian kita lanjut ke penjelasan ayat 40 dan ayat 41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, waktu saya baca ayat ini, kita sering baca ayat ini, tapi kita nggak mengerti ayat ini. Saya baru dapat penjelasannya, dan puji Tuhan, ini adalah ayat yang banyak orang diarahkan kemana. Kalau saudara lihat ayat ini, banyak dipakai untuk ayat apa nih? Dipakai untuk digunakan untuk apa? Membenarkan apa? Yang kita gereja Advent enggak percaya. Belum ya? Oh ya, apa mati? Ya, rapture. Nah, saudara-saudara, gereja kita tidak mempercayai rapture. Tapi ketika kita membaca ayat ini banyak, oh itu ada rapture. Nah, kalau ada rapture, itu berarti pengangkatan rahasia. Ya. Ada yang percaya bahwa kedatangan Yesus dalam dua tahap, yaitu secara rahasia, sebelum masa kesengsaraan, dan yang kedua tampak jelas. Ya, ini tidak sesuai dengan doktrin gereja kita. Ya, di sisi lain, umat Masehi Advent hari ke-7 yang tidak percaya pada pengangkatan rahasia, secara umum setuju bahwa memang orang benar akan dibawa ke surga dan orang tidak benar akan ditinggalkan. Tetapi mereka tidak setuju kapan hal ini akan terjadi. Orang-orang Advent hari ke-7 percaya bahwa ketika Yesus datang dalam penampakannya yang mulia, dia akan membawa orang-orang benar ke surga selama 1000 tahun. Itu pemahaman kita. Ya, jadi kalau ketemu ayat ini, saya banyak dapat ayat ini kan ada rapture katanya. Oh, itu nggak benar. Nanti kita jelas bahwa rapture itu tidak dibenarkan di dalam firman Tuhan sesuai dengan pelajaran ini. Mereka setuju bahwa orang yang dibawa adalah orang yang benar, sedangkan yang ditinggalkan adalah orang jahat. Apakah benar selalu demikian? Kita lanjut. Kemudian saya baca ayat kuningnya aja ya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Yesus akan membawa orang-orang percaya itu ke surga ketika datang kembali. Sementara orang-orang yang tidak percaya akan ditinggalkan di bumi. Memang benar secara alkitabiah untuk mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus akan diangkat ke surga ketika Yesus datang. Dan orang-orang yang tidak percaya akan ditinggalkan di bumi selama 1000 tahun. Ayat ini ya, kalau kita baca di dalam 40 dan 41 itu ya, itu sebenarnya merujuk kepada penutupan masa percobaan atau close of probation yang sering disebut. Jadi ayat ini sesungguhnya mengatakan bahwa yang dibawa atau diambil adalah yang tidak selamat atau mengalami kebinasaan. Sedangkan yang ditinggalkan atau tersisa adalah yang selamat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bisa dilihat dari Matius 24 ayat 39 tadi ya. Bunyinya apa ya Matius 24 ayat 39? Yang dibinasakan yang mana? Kalau menurut Matius 24 ayat 39, yang dibinasakan yang tidak selamat. Jadi yang tinggal yang hidup yang selamat. Ya, pengertiannya di situ. Nanti sambil kita teruskan. Kemudian contoh yang lain kita bisa lihat dari Kejadian 7 ayat 23. Hanya Nuh yang tinggal. Jadi yang tinggal itu hanya Nuh, yang hilang itu yang lenyap, yang tidak selamat. Ya, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Kemudian ada, supaya jelas pengertiannya, itu ada kata bahasa Inggrisnya taken. Ya, itu yang tertangkap, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Jadi taken di sini adalah yang tidak selamat. Itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dari pengertian ayat dari Matius 24 tadi. Kemudian di Matius 24 ayat 42, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian ayat 36, tapi tentang hari
dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya. Markus 13 ayat 32 juga katakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun juga yang tahu. Jadi dua ayat itu mengkonfirmasi bahwa kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Nah, apakah benar bahwa kita ini tidak tahu jam, hari, dan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Ini ada pertanyaan di sini. Nanti kita sama-sama bahas sesuai dengan Alkitab apa dan Roh Nubuat. Benarkah kita tidak tahu jam dan hari waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Ini diambil dari Second Christ of Coming. Ini dari buku yang ditulis oleh James White, ada di Ellen White Writing. Ini saya kutip dari Ellen White Writing. Tetapi banyak orang mengira bahwa ayat-ayat itu yang tadi ya, yang dua, membuktikan bahwa tidak ada yang dapat diketahui tentang periode kedatangan yang kedua. Dalam hal ini mereka sangat keliru. Kenapa? Seperti yang dapat dilihat dari alasan-alasan berikut. Jadi ada alasan. Jadi James White di dalam Ellen Writing, di dalam buku Second Coming of Christ. Di sini ada alasannya. Yang pertama, di sini dikatakan karena Tuhan kita setelah menyatakan bahwa matahari akan menjadi gelap, ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus ya. Kemudian saya baca yang hijau, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Kemudian lanjutan penjelasannya, di sini dikatakan supaya kita menghemat waktu, orang yang paling berani tidak akan berani menyangkal perkataan anak Allah dan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diketahui tentang masa kedatangannya yang kedua kali. Sisanya saudara boleh sambil dibaca di situ ya. Yang biru tulisannya apa ya? Saya nggak kelihatan dari sini. Yang biru tulisannya apa? Oh, Kejadian, ayat dari ayat ya. Jadi karena Tuhan kita menyatakan bahwa sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Periode air bah, itu yang kuning, diberikan kepada bapa leluhur. Dan di bawah pemeliharaan langsung dari Allah, ia mempersiapkan bahtera dan memperingatkan manusia. Jadi penggenapan nubuat dan tanda-tanda itu dengan jelas menyatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah diambang pintu, dan pekabaran yang penting itu sudah apa? Sudah disampaikan. Jadi ada 120 tahun sebelum air bah, Tuhan melalui seorang malaikat yang suci menyatakan kepada Nuh akan maksudnya. Jadi di situ ada kalimat Tuhan menyatakan kepada Nuh akan maksudnya, memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera. Mereka yang mengklaim bahwa teks ini membuktikan bahwa tidak ada yang dapat diketahui tentang periode kedatangan yang kedua, membuat teks ini membuktikan ketidakpercayaan mereka. Seperti yang dicatat oleh Markus, ya itu tadi sudah ayatnya tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Itu tadi ayatnya sudah. Kemudian ada penjelasannya, jika ayat ini membuktikan bahwa manusia tidak akan tahu apa-apa tentang periode kedatangan kedua, maka ayat ini juga membuktikan bahwa malaikat-malaikat tidak akan tahu katanya apa-apa tentang hal itu. Dan juga bahwa anak tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu sampai peristiwa itu terjadi. Posisi ini membuktikan terlalu banyak hal oleh karena tidak membuktikan apapun pada intinya. Kristus akan mengetahui periode kedatangannya yang kedua kali ke dunia. Para malaikat kudus yang menunggu di sekeliling kita di tahta surga untuk menerima pesan-pesan sehubungan dengan peran yang mereka mainkan dalam keselamatan manusia akan mengetahui waktu peristiwa penutupan keselamatan. Demikian juga dengan umat Allah yang sedang menunggu dan menyatakan akan mengerti. Itu ada yang hijau, itu saya ambil dari
Ellen White Writing. Saudara bisa lihat, para malaikat kudus dan juga anak dan juga kita akan tahu. Tapi bukan sekarang ya. Kemudian versi bahasa Inggris kuno dari ayat itu berbunyi, begini bunyinya katanya. Ini dari Ellen White Writing ini. Tetapi tentang hari dan saat itu, harusnya katanya bunyinya seperti ini. Ini dari naskah kuno Inggris dari Alkitab, tulisannya seperti ini harusnya katanya. Tidak seorang pun yang memberitahukannya kepada siapapun. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, jadi hanya Bapa. Jadi kedatangan Yesus yang memberitahukannya, yang berhak hanya Bapa. Jadi bunyinya harusnya seperti ini. Kita sambil belajar. Ini saya nggak bisa baca yang kecil. Ini adalah bacaan yang benar. Nggak, menurut beberapa bentar ya. Ini adalah bacaan yang benar menurut beberapa kritikus yang paling ahli di zaman ini. Kata mengetahui di sini digunakan dalam arti yang sama dengan yang digunakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak memberitahukan, jadi ada kata memberitahukan di situ, sesuatu pun di antara kamu kecuali Yesus Kristus dan Dia yang telah disalibkan. Jadi katanya kata itu sama bunyinya dengan ayat yang dibaca oleh Paulus ini, yang tertulis mengenai Paulus. Manusia tidak akan memberitahukan hari dan saat itu, malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, tetapi Bapa yang memberitahukannya. Kemudian, tidak ada kebenaran inspirasi yang dapat dinyatakan dengan lebih jelas daripada bahwa Tuhan menyatakan rencananya kepada para nabinya, agar manusia dan bangsa-bangsa dapat diperingatkan sebelum rencana itu digenapi. Jadi dalam kutipan ini dikatakan bahwa Tuhan selalu akan menyatakan apa? Rencananya kepada umatnya, sesuai dengan Amos 3 ayat 7, bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya para nabi. Kemudian di bawahnya yang kuning saya baca, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi pada waktu Nuh itu masuk ke dalam bahtera, itu diberitahu kepada siapa? Kepada Nuh oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Jadi konteks ayat tadi adalah Bapa yang memberitahu. Pada saatnya nanti itu artinya kita juga akan tahu bahwa apa? Bahwa kita akan apa? Akan diselamatkan. Kemudian di tambahan selanjutnya, ini contoh dari kisah Abraham, ya. Ketika bangsa-bangsa tenggelam dalam penyembahan berhala dan kejahatan dan kehancuran Sodom yang jahat telah ditentukan, Tuhan berfirman. Jadi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada Abraham. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi saudara lihat, pada waktu itu Tuhan ingin menghancurkan apa? Kota Sodom. Tetapi Tuhan dalam hatinya, apakah aku akan menyembunyikan, katanya. Ya. Apa yang mau kulakukan ini kepada siapa? Kepada kota Sodom. Kemudian yang kuning masih saya baca, atau yang kuning. Dan pemberitahuan yang tepat diberikan kepada siapa? Kepada Lot. Jadi pada waktu kota itu mau hancur, Tuhan bertanya, apakah aku akan sembunyikan kepada hambaku yang benar? Jadi dia akan apa? Memberi tahu. Ya. Kemudian berikutnya. Ya. Sebelum penghancuran Yerusalem. Jadi di sini ada kutipannya. Jadi tadi kan ada contoh-contohnya tadi sama tadi ya, zaman sebelum pada zaman air bah,
Sodom dan Gomora dan Lot, dan juga sebelum apa? Sebelum kehancuran Yerusalem. Saya baca yang hijau. Dan agar orang-orang Kristen di Yudea, mereka melihat Yerusalem dikepung oleh pasukan-pasukan tentara, atau seperti yang dicatat oleh Matius, kekejian yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus, mereka harus melarikan diri ke gunung-gunung. Mereka mengindahkan peringatan itu dan melarikan diri dengan aman ke Pela. Jadi pada waktu orang Kristen akan mengalami kehancuran di kota Yerusalem, orang Kristen Yerusalem itu tahu apa? Tahu bahwa kota itu akan apa? Dihancurkan. Jadi kutipan Kemenangan Akhir mengatakan tidak ada satupun orang Kristen apa? Yang mati di dalam peristiwa kehancuran Yerusalem. Jadi dari mana mereka tahu? Dari Tuhan. Kemudian berikutnya, masih dari buku yang sama, Second Coming of Christ, di halaman 61, paragraf 2, di situ dikatakan, mereka yang berjaga-jaga akan mengetahui waktunya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, bahwa mereka yang berjaga-jaga akan mengetahui waktunya. Kemudian, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakala aku tiba-tiba datang kepadamu. Mereka yang tidak berjaga-jaga tidak akan mengetahui waktunya. Ini dari kutipannya. Kemudian mereka yang berjaga-jaga akan mengetahui waktunya. Kondisi berjaga-jaga saat ini dijelaskan dengan jelas di dalam, saya nggak kebaca, boleh dibantu? Oh, enggak. 1 Tesalonika 51 ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Makasih. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kemudian, tetapi kamu saudara-saudara, di ayat yang selanjutnya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kemudian ayat 43 yang terakhir. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Apakah yang dimaksud dengan kedatangan pencuri itu? Ya, kalau saya baca ayat ini, selama ini saya mereferensikan kepada kedatangan yang kedua kali. Ya. Apakah Kristus datang dalam segala kemuliaannya sehingga setiap mata akan melihat dia, atau apakah Kristus datang dalam penghakiman diam-diam? Ini pertanyaan. Jawabannya apa? Setiap mata akan memandang dia. Ya, kemudian komentar inspirasi kita menunjukkan peristiwa apa yang digambarkan di sini. Setelah mengutip ayat 35 sampai 37, Ellen White menjelaskan, ini dari Testimonies jilid 2 halaman 190 dan 191. Kita menantikan dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan yang akan membawa pagi, supaya jangan sampai ia datang tiba-tiba dan mendapati kita sedang tidur. Waktu apakah yang dimaksud di sini? Di sini ada jawabannya. Bukan pada saat penyataan Kristus di awan-awan. Saudara boleh lihat, yang kita berjaga-jaga itu sebenarnya bukan persis pada waktu kedatangan Yesus yang saat kita lihat dia di atas awan-awan, bukan. Yang di langit katanya, untuk menembus umatnya yang sedang tertidur, bukan. Ini dari 1 Testimonies, ya. Tetapi kembalinya dia dari pelayanannya di ruang Maha Kudus di tempat kudus surgawi. Jadi kita ini berjaga-jaga bukan pada waktu kedatangannya yang kedua kali yang di awan-awan itu, bukan. Ayat itu mengatakan kepada kita, ini dari Ellen White sendiri dikatakan, peristiwa apa yang kita tunggu sebenarnya? Kedatangan Yesus pada saat dia keluar dari mana?
bilik Maha Kudus. Saudara tahu apa artinya kalau Yesus keluar dari bilik Maha Kudus? Nasib semua orang sudah apa? Ditentukan. Ya. Kedatangan itu adalah kedatangan ke dalam ruang penghakiman di surga. Bukan menyusuri lorong-lorong Orion ke planet ini. Jadi bukan pada waktu Yesus datang langsung ke dunia ini, bukan. Bukan itu yang kita waspadai. Jadi namanya apa? Pra kedatangan. Kedatangan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan saat dia keluar dari bilik Maha Kudus. Ini dijelaskan di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Merujuk kepada Kristus yang datang ke tahta Bapaknya untuk menerima kerajaan. Jadi ketika dia keluar dari bilik Maha Kudus, Yesus itu datang ke siapa? Kepada Bapa untuk menerima apa? Tahta kerajaan. Barulah kita akan apa? Dijemput. Pernikahan itu waktu Yesus menikah dengan jemaatnya di surga, kita nggak ada di sana. Kita tidak hadir. Ya. Kemudian jadi pra kedatangan ya. Pekerjaan penghakiman yang terakhir menjadi benang emas yang menghubungkan ayat-ayat terakhir dari, ya, saudara bisa baca ya. Tertutupnya pintu Bahtera Nuh bukanlah akhir dari dunia. Saudara lihat, kan katanya pada waktu zaman Nuh sama dengan zaman kedatangan Yesus. Jadi pada saat pintu Bahtera ditutup, manusia belum binasa kan? Benar nggak? Manusia belum binasa. Berapa hari manusia binasa? 7 hari kemudian. Tetapi pada saat manusia 7 hari itu, nasibnya sudah apa? Sudah ditentukan mana yang selamat, mana yang tidak. Jadi bisa saja pada waktu itu mereka bekerja, ngantar anak sekolah, tapi nasibnya udah dimeteraikan, tidak selamat lagi. Sudah tidak selamat maksudnya ya. Dan orang-orang di dalam Bahtera waktu zaman Nuh itu tidak tahu dia. Jadi kita harus mengantisipasi kedatangan Kristus, pra kedatangan ini maksudnya. Ya. Sama seperti zaman Nuh, pintu sudah ditutup, tapi kan manusia belum binasa. Nasibnya sudah diteken sama Tuhan. Mana yang binasa, mana yang enggak. Benar enggak? Itu pelajaran penghakiman kan? Jadi dia beraktivitas 7 hari, lalu kapan dia menyadari bahwa dirinya enggak selamat? Pada saat hujan turun. Sudah terlambat. Seperti mereka yang berada di atas perahu tak berdaya, yang gagal mengamati rambu-rambu peringatan di atas air terjun Niagara yang hanyut terlalu jauh, para manusia zaman Nuh itu melanjutkan kegiatan mereka. Jadi kalau kita paralelkan waktu zaman Nuh sama zaman Yesus keluar dari bait suci, Yesus keluar dari bilik Maha Kudus, itu artinya pada zaman Nuh pintu Bahtera apa? Ditutup. Gitu dia. Ya. Melakukan kegiatan mereka seperti biasa selama 7 hari tanpa menyadari bahwa mereka telah melewati titik tanpa harapan dan kehancuran akan menyusul mereka. Kemudian mereka pada waktu yang ditetapkan mempelai datang bukan ke dunia ini sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang, tetapi kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan penerimaan kerajaannya. Jadi Matius 24 ayat 39, mereka tidak tahu sesuatu itu apa? Penutupan pintu kasihan. Ya. Tidak ada satupun yang bisa membuka kalau Tuhan sudah tutup pintu kasihan. Itu dia. Mereka tidak hadir. Jadi itu pernikahan jemaat dengan Kristus. Mereka tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga katanya. Ini dari Kemenangan Akhir 447, paragraf 1. Sementara mereka yang ada di atas dunia ini katanya. Jadi pernikahan itu terjadi, kita masih di dunia ini. Dan kita melakukan kegiatan biasa saja. Ya. Pengikut-pengikut Kristus menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan itu. Jadi waktu kita datang, sudah nikah, sudah dilangsungkan di sana pernikahannya, sudah tahu yang selamat, saya selamat atau tidak selamat, Ibu Ana, Pak Daud sudah tahu. Jadi kita tinggal datang menerima apa?
upah. Itulah makanya pada waktu pesta pernikahan, perjamuan pernikahan, dicek, kok berani ya, misalkan Pak Arbi nggak pakai pakaian pesta. Padahal kita sedang dalam keadaan, ingat saudara-saudara, masa sekarang ini kita sedang bertunangan dengan Yesus kan? Kan kita sedang sedang menunggu Yesus, kita ini kan adalah pengantin wanitanya. Apakah kita dalam kehidupan kita sekarang mau melakukan perbuatan tercemar, mengkhianati tunangan kita? Ya, enggak. Ini, dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Jadi pelajaran ini menjelaskan kepada kita apa artinya pernikahan itu. Lanjut, dalam perumpamaan itu hanya mereka yang mempunyai minyak dalam buli-buli, itu yang 10 anak Darea. Mereka yang mengerti kebenaran Allah, di situ diterjemahkan artinya, dijelaskan. Kemudian, dan semua yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus oleh iman pada waktu ia masuk ke hadirat Allah untuk melaksanakan pekerjaan pengantaran yang terakhir. Dan pada penutupannya menerima kerajaannya. Semuanya itu dilambangkan sebagai memasuki pernikahan. Jadi pada saat ini adalah masa hari grafirat pendamaian, itu kita sedang masa tunangan dan kita akan apa? Dinikahkan. Apa artinya dinikahkan? Itu tadi sudah dijelaskan di dalam tadi kutipan tadi. Kemudian dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama, ini dari Kemenangan Akhir 448. Diperkenalkan dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Jadi kita akan dinikahkan saudara-saudara. Dan kita sedang apa? Diperiksa. Diperiksa apa? Pak Melianus punya jubah pestanya enggak? Apa itu jubah pesta? Jadi kita singgung di pelajaran sekolah sahabat kita, jubah kebenaran Kristus. Ya. Kemudian sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu. Itu tadi sudah saya singgung ya, jubah tabiat yang tidak bernoda yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini, yang hijau saya baca, yang menentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan, pekerjaan penghabisan di bait suci di surga. Kemudian lanjut. Bila mana pekerjaan pemeriksaan berakhir katanya. Bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan. Kemudian berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan tertutup. Jadi dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia yang ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Pengadilan, jadi ini masih berlangsung, ya. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dari 1844 ya. Tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada kasus orang yang masih hidup. Kasus orang yang masih hidup itu nanti pada waktu Sandelo. Di hadirat Allah yang dahsyat hidup, kita akan diperiksa atau dikaji ulang. Kemudian pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun ditentukan kepada kehidupan atau kematian, masa percobaan atau pintu kasih yang ditutup tidak lama sebelum Tuhan tampak di awan-awan. Secara diam-diam, tidak diketahui seperti pencuri di tengah malam, akan datang saat yang menentukan, yang menandakan penentuan nasib semua orang yang terakhir, tawaran rahmat kepada orang berdosa. Nah, jadi Matius 24 ayat 39 tadi, dan tidak seorang pun yang tahu, itu kemudian menjawab Matius 24 ayat 40 dan 41. Jadi artinya apa? Pada saat itu kalau ada dua orang di ladang katanya. Jadi kita kalau ilustrasikan kepada keadaan sekarang, pada saat itu, pada waktu Bapak Arbi ada di BEC, atau Bapak Daniel ada di proyek, maka satu di bawah, satu tinggal. Itulah maksudnya ayat itu.
pintu kasihan ditutup. Artinya apa? Satu selamat dan satu tidak apa? Tidak selamat. Ya, itu sesuai dengan Kemenangan Akhir 5:13 ayat paragraf 3. Artinya tawaran rahmat. Saudara-saudara, pada waktu zaman Nuh, kan selama pintu bahtera terbuka, maka rahmat masih apa? Berlaku buat kita. Tapi begitu pintu bahtera ditutup, maka tawaran rahmat apa? Nggak berlaku lagi. Saya mau jelaskan ilustrasinya mungkin seperti ini, seperti pencuri. Saudara-saudara, waktu pencuri masuk ke rumah kita, kapan kita tahu pencurinya masuk? Menyadari gitu. Kan pencuri masuk nih. Kan waktu kita tidur kita nggak tahu pencuri masuk. Kapan kita tahu pencurinya ada? Aduh, rumahku dicuri. Kapan kita tahu? Pada waktu barangnya hilang. Handphone saya mana? Kok tadi saya letakin di sebelah komputer nggak ada? Tapi pada waktu pencuri kita tahu nggak? Nggak tahu. Sama nggak dengan air bah? Penutupan pintu kasihan itu pencurinya masuk. Kemudian 7 hari kita tidur, misalkan itu ibarat jam tidurnya. Lalu pada hari yang ke-7 tiba-tiba hujan datang dan banjir. Lalu, aduh, apa yang dicuri kalau pintu kasihan tertutup, saudara-saudara? Keselamatan kita. Kita nggak selamat. Dan rumah kita apa? Dibongkar. Tadi kan ada ayat, dan jangan membiarkan rumahmu apa? Dibongkar. Rumah kita yang di mana? Di surga. Ya. Sementara pengusaha-pengusaha sibuk, ini sudah ya, sudah ditentukan nasibnya, dia nggak tahu kalau dia nggak selamat. Kemudian yang menunjukkan bahwa penutupan pintu, ya itu udah sama. Kemudian ya ini tadi sudah dijelaskan, inilah yang dimaksud dengan pencuri di malam hari. Jadi ketika kita tidak menyadari bahwa pintu kasihan apa? Sudah ditutup. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Penutup, saya boleh minta waktu sedikit ya. Ini pekabaran Nuh itu bertentangan dengan segala informasi menurut sejarah. Saya jabarkan pertentangan-pertentangannya. Alkitab katakan bahwa sebelum itu bumi diairi oleh semacam sistem pengairan. Jadi pada waktu itu zaman Nuh nggak ada hujan ya. Jadi bumi diairi dengan sistem yang sudah Tuhan buat. Jadi tidak pernah sama sekali ada hujan. Kemudian jadi pada waktu itu Nuh tidak pernah lihat ada apa? Ada hujan. Saudara bisa bayangkan nggak sih Nuh ini? Belum pernah ada hujan, lalu dia kabarkan saudara-saudara, ini sebentar lagi akan ada hujan. Saudara, kalau misalkan saudara jadi Nuh, kira-kira saudara akan apa? Dibully. Ya. Nah, tidak masuk akal katanya. Ya. Mari kita lihat, saya ingin membayangkan dan berpikir apa sih kira-kira yang dikatakan oleh dunia akademika pada waktu zaman Nuh. Kurang lebih begini ya. Mari ini bayangkanlah, ini pendapat Departemen Ilmu Alam. Tidak pernah ada hujan sebelumnya. Segala sesuatu itu berlanjut sebagaimana adanya sejak awal. Itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Tidak ilmiah katanya mempercayai bahwa ada air akan jatuh dari langit. Ini seandainya ada departemen itu di zaman Nuh. Kemudian dari pakar agama, Tuhan sangat mencintai dunia ini sehingga dia tidak akan membinasakannya. Lagi pula jatuhnya air dari langit berarti itu sebuah keajaiban. Dan alam ini berjalan sesuai dengan hukum alam. Ini adalah pakar pendapat agama penganut liberal. Kemudian dari Departemen Sejarah, tidak ada catatan sejarah bahwa ada hujan di masa yang lampau. Jadi mengapa kita harus percaya? Ya, ini pendapat-pendapat seandainya ada departemen di zamannya itu ya, zaman Nuh. Kemudian dari Departemen Ilmu Kejiwaan, Nuh ini kayaknya menderita suatu penyakit mental nih, dan dia dipenuhi oleh apa? Hayalan. Dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan hayalan. Dia ini mengalami gangguan mental nih. Kemudian dari Departemen Sosiologi, kita tidak boleh membiarkan orang tidak waras seperti Nuh ini mengganggu tatanan kestabilan masyarakat.
Nuh mungkin dianggap sebagai penganut sekte aneh dan bahkan mungkin dianggap penganut agama mistis. Kemudian dari para filosofis, Nuh ini mengalami gangguan pikiran karena kekosongan dalam hidupnya. Apa yang benar bagi Nuh belum tentu benar bagi orang-orang lain pada saat itu. Tapi Nuh lah yang selamat. Ya, ini adalah kenyataan yang serius karena hanya 8 orang yang selamat pada zaman Nuh. Kecuali kita nggak percaya lagi kisah air bah ya. Kemudian selanjutnya, ini udah penutup ya. Golongan minoritas selalu yang berpihak kepada Tuhan dan golongan mayoritas tidak pernah berpihak kepada Tuhan. Orang berpikir karena gereja mereka adalah gereja yang paling besar, maka itu pastilah gereja yang benar, bukan jaminan. Karena Tuhan selama ini berhubungan dengan 2 golongan, dengan golongan minoritas. Karena golongan minoritas yang mau menerima dan mematuhi jalan Tuhan, itu dari sejarah Alkitab saya ambil ya, maka Tuhan pun mengkhotbahkan pengkabaran ini selama 120 tahun. Nah kemudian, saya ingin kita membayangkan bagaimana rasanya sewaktu percobaan 120 tahun itu berakhir, dan Nuh berdiri di pintu bahtera, memohon orang-orang untuk masuk dan diselamatkan, tetapi apa yang mereka lakukan adalah apa? Mencemooh dan mentertawakan Nuh. Maka Nuh dan keluarganya pun masuk ke dalam bahtera. Apa yang terjadi berikutnya? Masa percobaan berakhir ketika pintu bahtera itu tertutup. Nah, untuk menutup saya coba mengambil satu ilustrasi yang kurang lebih sama dengan peristiwa zaman Nuh. Dan peristiwa ini terjadi pada 1985 di Kolombia. Ya. Itu dikenal dengan nama tragedi Armero. Ini yang terakhir, terjadi pada tanggal 13 November 1985. Saudara bisa lihat di Google atau di Wikipedia. Peristiwa ini saudara-saudara menghancurkan kota sebanyak 80%. 80% kota Armero hancur, dan dari 30.000 penduduknya 22.000 binasa. Ya. Jadi ada tewas 23.000 dari 31.000 katanya. Ya, saya cepatin di sini. Orang yang tinggal di kota itu katanya nggak percaya bahwa sebenarnya kota itu dalam bahaya, karena ada sungai katanya di bawah gunung, ya, yang mengalirkan larva seandainya gunung itu meletus. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa ada sebuah batu besar yang menutup dasar sungai itu, sehingga mengalihkan lumpur seandainya terjadi letusan gunung tepat ke kota itu, di mana kota itu berada katanya. Menurut kesaksian pendeta Advent, di situ ada pendeta Advent Stephen Moore, dia berada di sana sekitar 3 tahun yang lalu, dan memang ada batu yang sangat besar yang menutupi aliran sungai, yang menutup aliran sungai dari gunung kemana, dari dari gunung ke sungai maksudnya. Dan sekitar 22.000 sampai 23.000 orang pada malam itu tewas terpendam di dalam lumpur. Ya. Sebuah artikel koran di salah satu koran Kolombia, El Espectador, ditulis oleh Calderon di situ. Semua orang ini sebenarnya katanya bisa selamat, seandainya katanya mereka memperhatikan tanda-tanda. Mari kita lihat beberapa tanda. Ini tandanya bahwa 11 bulan sebelum bencana udah dikasih tanda. Itu tanggal 16 Desember 84, gunung itu sudah menyemburkan asap. Ya, setinggi, paling tinggi jadinya 16.000 kaki. Kemudian 11 September, 2 bulan sebelumnya mengalami gempa vulkanik. Ya. Sejumlah orang yang berhasil selamat memberikan kesaksian bahwa mereka dapat mendengar gunung itu bergemuruh di dalamnya. Kemudian pemerintah menutup jalan karena longsoran, yang akhirnya terjadilah letusan. Ya, kemudian saudara bisa baca, saya lanjut lagi. Dan mereka yang selamat berkata, jelang malam bencana itu hujan turun katanya. Jadi ini bencana terjadi tepat pukul 11 kurang lebih, 11 malam. Dan jam 9 malam hujan terus-menerus turun tanpa henti dan gelap gulita. Apakah ada banyak pertanda bencana yang sedang mengancam? Tentu saja. Ya. Jadi ada orang Advent, ada 120 yang meninggal dari 124 terkubur dalam terjangan lumpur. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya bisa dihindari dan mengapa tidak bisa dihindari? Jadi di sini ada amaran sebenarnya dari beberapa orang. Saya lanjut. Karena mereka percaya kepada pernyataan para ahli. Ya. Nah, ini dia. Ininya. Ini dia. Dari Edgar Everett Torres, imam di kota itu. Tidak ada alasan untuk panik. Jadi sebenarnya tanda udah mengatakan bahwa gunung ini mau meletus. Tapi ada beberapa orang
ahli-ahli di kota itu mengatakan tidak ada alasan untuk panik, tenang saja katanya. Kemudian dari pertahanan sipil, tidak ada alasan untuk khawatir. Kemudian dari uskup kota, Augusto Osorio, ini semua ada di internet ya, agar tidak terhasut oleh orang-orang fanatik membuat seolah-olah bahaya yang sedang mengancam. Jadi jangan terhasut katanya. Kemudian jangan khawatir dari wali kota tersebut itu. Dari wali kota tersebut jangan khawatir, tapi dia apa? Dia sendiri lari dari kota itu. Ya, lucu ya. Bencana ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya dari gubernur provinsi Tolima. Kemudian gunung berapi ini tidak akan meletus. Ini dari ilmuwan Kolombia. Ya, waspadalah terhadap spekulasi dan pernyataan yang berlebih-lebihan. Kemudian dari ahli geologi Amerika, tidak mungkin kota itu akan terpendam oleh batu-batu, lahar dan lumpur. Ya. Kemudian dari Komite Regional Keadaan Darurat, jangan khawatir jendela-jendela akan pecah, jangan khawatir akan ada kegelapan, jangan khawatir akan ada lahar turun dari gunung, jangan khawatir akan ada lapisan debu yang tebal dan lain-lain. Bahkan mereka berkata, keluar saja dan nikmati pemandangan yang spektakuler. Jadi masyarakat tidak tahu bahwa pintu itu sudah tertutup sampai datanglah kehancuran dan menyapu habis mereka semua. Bukannya memperhatikan tanda-tanda, tetapi mereka mendengarkan para pakar, sama seperti yang terjadi sebelum air bah. Nah, saya ada video, ini penutup, setelah ini kita selesai. Ini videonya hanya 3 menit atau 4 menit ya, boleh diputar. Ini yang terjadi karena mereka tidak mendengarkan amaran yang dilihat dari tanda-tanda di mana gunung ini mau meletus. Tinggal di play aja. Mohon maaf, ada kayaknya isi yang mungkin agak itu ya, agak kurang pantas mungkin. Ini saya udah edit supaya nggak terlalu beda kelihatannya. 85% of our marrow had vanished. More than 21,000 people lost their lives in this city alone, and another 2,000 perished in Chinchina. Mud flows, more than a mile wide in some places, destroyed roadways and bridges. Surprisingly enough, many people survived. Disasters such as sudden landslides or flash floods normally leave few survivors. But in this case, the composition of the mud may have helped many victims to float in it. Machinery. This also complicated the rescue effort. The fact that the disaster occurred at night delayed the beginning of rescue efforts by several hours. Emergency care must be provided during the first 6 hours, and when helicopters sent by friendly countries did arrive, it was probably too late for many. The victims were airlifted to health posts in nearby towns where improvised triage centers had been set up. The injured were stabilized and given high doses of antibiotics, and their wounds were cleaned and bandaged. The rescue and handling of survivors was carried out mainly by local health services, civil defense units, the Red Cross, and others who volunteered their services. Epidemics, often an unfounded cause of alarm in the wake of natural disasters, were not present after the eruption at Nevado del Ruiz mentioned the possibility of typhoid and cholera epidemics. This led many volunteers and the injured only against tetanus. The victims of landslides and earthquakes are usually buried under rock or debris. But in this case, 1 week after the disaster, hundreds of human bodies began to appear as the mud dried and its level dropped. This problem was extremely difficult to handle since the bodies were located in inaccessible areas. Although this did not constitute a health risk, it did cause social and cultural traumas.
Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, kota itu terendam lumpur. Bayangkan 80% kotanya terendam lumpur. Dari 31.000, 23.000 mati karena tidak memperhatikan tanda dan amaran. Jadi saudara-saudara, panggilannya adalah apa bagi kita? Kita sudah banyak melihat tanda sebelum Yesus datang. Dan kadang-kadang kita lebih memperhatikan pendapat orang yang bukan firman. Ya, saya kasih dalam kurung yang bukan firman. Tadi ada kutipan mengatakan yang berjaga-jaga akan tahu kapan pintu itu ditutup. Tapi yang tidak berjaga-jaga tidak tahu. Ada salah satu pendeta juga mengatakan bagaimana sih cara kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga dengan berdoa dan mengerjakan pekerjaannya. Jadi berjaga-jaga itu adalah sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Itu dia. Jadi jangan sampai kita baru taunya pagi-pagi, rumahku sudah apa? Sudah kecurian. Oleh sebab itu kita harus apa? Berjaga karena kita tidak tahu pencuri itu datangnya kapan. Saya tutup dengan Matius 24 ayat 44. Ya, ayat terakhir kita. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kiranya firman ini seperti doanya pendeta tadi di doa syafaat, memberikan kekuatan bagi kerohanian kita. Dalam nama Yesus saya bawakan, amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Kristus sudah ada di pintu dan hendak datang menjemput kami, umat-umat Tuhan yang boleh bersiap sedia pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan atas janji dan pengharapan yang pada siang hari ini Engkau bawakan kepada kami, yang boleh memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh bersiap dan boleh introspeksi diri apa yang sudah kami lakukan untuk bersiap diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini memberikan kekuatan dan menjadikan kami terang di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam tempat kami bekerja, dan kami sedang menunjukkan bahwa kami sedang berjaga-jaga dan bersiap sedia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.